Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang berapakah jumlah basuhan ketika memandikan mayit. Nah, para ulama ahli fikih ini berselisih pendapat tentang ketentuan berapa kali basuhan di saat memandikan mayit. Sebagian dari mereka itu ada yang mewajibkannya dan ada juga dari mereka yang hanya menganjurkan. Nah, di antara yang mewajibkannya, sebagian ada yang mewajibkan itu hitungannya ganjil, berapapun jumlahnya. Nah, inilah pendapat dari Ibnu Sirin. Kemudian sebagian ada lagi yang mewajibkan hitungan 3 kali saja. Sebagian lagi kemudian membatasi minimal tidak boleh kurang dari 3 kali. Tanpa juga membatasi jumlah maksimalnya. Nah, ini sesuai pendapat dari Imam Syafi'i. Dan sebagian lagi itu membatasi jumlah maksimalnya, asal tidak boleh lebih dari 7 kali. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik bin Anas dan murid-muridnya itu termasuk yang menganjurkan hitungan atau jumlah ganjil tanpa menentukan berapa kali jumlah basuhannya. Nah, sebab perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama yang mensyaratkan dengan batasan hitungan dan ulama-ulama yang tidak mensyaratkannya ialah karena adanya pertentangan antara qiyas dengan hadis. Lafaz hadis Ummu Atiyah itu mewajibkan batasan siraman tertentu. Mandikanlah ia dengan 3 kali siraman atau 5 kali atau lebih dari itu jika masih ada kotorannya. Dalam versi riwayat lain disebutkan atau 7 kali. Nah, menyamakan mayit dengan orang yang masih hidup di dalam hal bersuci itu tidak perlu ada batasan berapa kali siraman. Karena hal itu jelas tidak berlaku bagi orang yang masih hidup. Tetapi ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis di atas logika akal itu cenderung perlu ada batasan. Sementara ulama-ulama yang mengkompromikan hadis dengan logika akal mengatakan bahwa batasan siraman ganjil itu dianjurkan. Nah, perbedaan pendapat di dalam menentukan batasan hitungan ganjil disebabkan oleh teks yang terdapat di dalam hadis dari Ummu Atiyah tadi. Menurut Imam Syafi'i, maka tidak boleh kurang dari 3 kali. Karena 3 adalah itu bilangan ganjil paling sedikit yang disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah. Lebih dari 3 asalkan ganjil, maka hukumnya boleh berdasarkan sabda Nabi, atau lebih dari itu bisa bila masih kurang bersih. Sementara itu Imam Ahmad bin Hambal cenderung pada jumlah bilangan ganjil paling banyak yang disebutkan di dalam versi riwayat yang lain, yaitu atau 7 kali siraman. Dan Imam Abu Hanifah itu cenderung pada bilangan ganjil yang berarti 3 kali siraman, berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Muhammad bin Sirin itu menggunakan cara memandikan mayat dari Ummu Atiyah sebanyak 3 kali siraman, yakni 2 kali menggunakan air bercampur daun bidara dan 1 kali dengan menggunakan air dicampur kapur barus. Dan lagi menurut Imam Abu Hanifah, bilangan ganjil itu menurut pengertian syariat hanya ada 3. Kemudian selanjutnya kata Imam Malik dianjurkan memandikan mayit dengan cara basuhan pertama itu menggunakan air yang jernih, kemudian basuhan kedua itu memakai air campuran daun bidara, dan basuhan ketiga itu menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Jika dari perut mayat ini mengeluarkan hadas, apakah harus dimandikan lagi ataukah tidak? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Malik tidak wajib dimandikan lagi. Tetapi kata sebagian ulama yang lain maka wajib dimandikan lagi. Di kalangan ulama-ulama yang mewajibkan untuk dimandikan lagi itu juga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka di dalam menentukan hitungannya jika ternyata hadas terjadi itu beberapa kali. Nah, menurut sebagian dari mereka itu cukup dimandikan lagi sekali saja. Dan menurut sebagian yang lain harus dimandikan lagi sebanyak 3 kali. Bahkan menurut sebagian lagi ada yang harus dimandikan lagi sebanyak 7 kali. Nah, apakah kuku dan rambut mayat itu harus dipotong? Nah, dalam hal ini di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kata sebagian mereka, kuku dan rambut itu wajib dipotong. Dan kata sebagian yang lain, tidak boleh dipotong karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu.
Nah, sebab perbedaan pendapat tersebut itu terletak di dalam menetapkan dasar hukum. Mungkin dalam mengkiaskan mayit dengan orang hidup. Nah, ulama-ulama yang mengkiaskan mayit dengan orang yang hidup itu mewajibkan untuk memotong kuku dan rambut kemaluan si mayit, karena hal itu hukumnya sunnah bagi orang yang hidup. Juga terjadi perbedaan pendapat tentang menekan-nekan perut mayit sebelum dimandikan. Sebagian mereka ada yang mewajibkannya, sebagian lagi ada yang melarangnya. Mereka yang mewajibkan itu beralasan bahwa hal itu bagian dari upaya untuk membersihkan mayit. Dan itu diharuskan di dalam mensucikan mayit seperti yang berlaku bagi orang yang hidup. Sementara mereka yang tidak mewajibkannya itu berdalih bahwa hal itu dianggap mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Dan bahwa apa yang berlaku pada orang yang hidup jelas itu berbeda dengan sesuatu yang berlaku bagi orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.